Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmatnya kita bisa mengikuti kegiatan sharing session pada malam hari ini dengan tema hubungan dengan kesehatan mental. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi kita, Nabi Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kita sebagai umatnya. Agak. Kapan? Kami ucapkan Ketahuan selamat apa? datang kepada semua hadirin yang telah hadir dalam acara Ketahuan sharing belanja. session malam hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat dalam mengikuti acara malam hari ini. Yang terhormat Dewan Pembina UKM Pendidikan Riset dan Teknologi Kak Januar Ramadan, yang kami hormati Dewan Pengarah UKM Pendidikan Riset dan Teknologi Kak Naufal Al-Hakim, yang kami hormati Ketua UKM Pendidikan Riset dan Teknologi Kak Dian Nurjana, dan yang kami hormati Ketua Umum Komunitas Mahasiswa Universitas Terbuka Bogor Kak Abdul Rojak beserta jajarannya. Dan yang kami hormati seluruh peserta sharing session UKM Penristek Universitas Terbuka yang sudah hadir pada malam hari ini. Baik teman-teman hadirin sekalian, agar acara hari ini dapat terlaksana dengan lancar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka Tak sayang. ya. Nah, untuk itu perkenalkan, nama saya Ana Hanifah. Saya biasa dipanggil Ana. Salam kenal teman-teman semua. Halo Kana. Kenal Kak Ana. Senang sekali pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk memandu kegiatan sharing session dari UKM Penristek yang tentunya di suasana yang indah pada malam hari ini. Oke, teman-teman semua, pokoknya hari ini kita akan sharing-sharing dahulu. Dimohon untuk tetap stay ya di sini sampai acara selesai. Ada yang masih ingat kita mau bahas apa hari ini? Apa tuh Kana? Oke, Apa kita akan tuh? bahas tentang hubungan dengan kesehatan mental. Dan sebelum kita melanjutkan acara, izinkan saya untuk membacakan beberapa tata tertib pada sharing session malam hari ini. Yang pertama, peserta wajib hadir 10 menit sebelum acara dimulai. Kedua, pastikan koneksi visual dan audio perangkat yang digunakan dalam mengakses Zoom meeting terkoneksi dengan baik. Ketiga, peserta wajib menyalakan kamera atau on cam. Yang keempat, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia selama acara berlangsung. Kelima, peserta dimohon untuk menggunakan username Zoom meeting dengan format nama universitas, contoh Ana, Universitas Terbuka Bogor. Keenam, mikrofon mohon dimatikan selama acara berlangsung, boleh dinyalakan apabila dipersilahkan oleh moderator. Ketujuh, peserta mengisi absensi melalui link yang di-share di kolom chat. Kedelapan, tertib dan fokus mengikuti sharing session pada malam hari ini. Adapun susunan acara pada malam hari ini, pertama pembukaan acara sekaligus pembacaan tata tertib, kedua acara sambutan, ketiga dokumentasi sekaligus pengisian link presensi, keempat acara penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Kak Zara, yang kelima yang penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Karesa, dan yang keenam sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah penutupan. Acara selanjutnya sambutan yang akan dibawakan oleh Kak Dian Nurjana selaku Ketua UKM Pendidikan Riset dan Teknologi. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Oke, makasih Kak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia kita bisa berkumpul dalam acara sharing session pada malam ini. Salawat dan salam tak lupa juga kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Kak Janwar Ramadan selaku Dewan Pembina UKM Pendidikan Riset dan Teknologi. Yang saya hormati Kak Naufal Hakim selaku Dewan Pengarah UKM Penristek. Yang saya hormati Ketua Umum Komunitas Mahasiswa UT Bogor Kak Abdul yang hari ini diwakili oleh Kak Siti Khairiyah beserta jajarannya. Dan yang tak lupa saya hormati teman-teman semuanya yang udah hadir dalam acara Snack Session pada malam ini. Mungkin aku gak akan banyak 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 itu ngomong ya. Jadi seperti tema pada malam sharing session pada malam ini yaitu tentang kesehatan mental dan hubungan. Pastinya nanti pembahasannya bakal menarik banget dari para narasumber kita dari Kak Zahra dan juga Kak Resa. Tadi juga kita udah sempet bahas dikit-dikit nih di grup kan yang mengenai penting gak sih hubungan yang sehat itu gitu. Nah, mungkin nanti untuk lebih jelasnya akan disampaikan lagi sama Kak Resa dan Kak Zahra. Tapi ada yang ingat gak sih tanggal 23 Januari adalah hari yang bersejarah buat UKM Fenstek. Ada yang tahu hari apa itu? Coba ada yang tahu gak? Oh, Yang kemarin ikut mimbar harusnya tahu sih. Ada apa di tanggal 23 Januari? Itu hari hari apa buat Fenstek? Hari perubahan perubahan nama. nama. Hari perubahan Betul, nama ya, Kak? betul sekali. Jadi tanggal 23 Januari 2023 merupakan hari peresmian perubahan nama UKM Penristek dari yang sebelumnya riset dan pendidikan dirubah menjadi pendidikan riset dan teknologi. Nah, tujuannya itu karena di era digital ini teknologi itu juga sangat penting gitu untuk kita untuk belajar mengenai teknologi, makanya sesuai dengan era sekarang juga gitu. Jadi UKM riset pendidikan eh, mengubah namanya sesuai dengan kebutuhan kita untuk untuk organisasi kita ke depannya. Mungkin eh, itu aja ya, dan dari aku mohon maaf kalau misal ada kekurangan, dan aku juga mohon maaf karena aku belum bisa ikut acara ini sampai selesai karena ada keperluan lain. Semangat buat teman-teman semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Dian yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Abdul Rojak, selaku Ketua Umum Komunitas Universitas Terbuka Bogor. Dikarenakan Ketua Umum Komunitas berhalangan hadir, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kak Siti Koiria selaku perwakilan dari Komunitas Mahasiswa Bogor. Instruksi, Kak Ana. Mohon maaf, boleh diulang Oh iya, suaranya? maaf, maaf. Terima kasih banyak Kak Dian yang telah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kak Abdul Rojak, selaku Ketua Umum Komunitas Universitas Terbuka Bogor. Dikarenakan Ketua Umum berhalangan hadir, selanjutnya mari kita dengarkan sedikit sambutan yang akan diwakilkan oleh Kak Siti Korea selaku perwakilan dari Komunitas Universitas Terbuka Bogor. Ya gitu, gula pasir kita masak pakai centong. Kalau sudah mengkaramel, kasih soda kue, diaduk-aduk lagi sampai mengembang kayak gini. Maaf untuk Kak Siti Koirinyahnya, ya, ada?
Baik, terima kasih atas sambutan acara yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Baik teman-teman semua, sudah saatnya kita masuk ke acara inti nih, yaitu sharing session. Pada malam hari ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Kak Irfan sebagai moderator yang akan memandu sesi diskusi malam hari ini. Sebelum memasuki acara berikutnya, mari kita abadikan momen pada hari ini. Untuk peserta diharapkan untuk diaktifkan kameranya ya. Ya teman-teman, diaktifkan Kak kameranya. Rizky mohon dibantu untuk pengambilan kameranya ya. Boleh, boleh. Oke, on cam ya semuanya. Kita dokumentasi dulu. Oke. Satu, dua, tiga. Oke. Satu lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih ya Kak Rizky. Baik teman-teman semua, sudah saatnya kita masuk ke acara inti, yaitu sharing session tentang hubungan kesehatan. Nah, pada malam hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kak Irfan sebagai moderator yang akan memandu sesi diskusi malam hari ini. Baik, untuk sesi penyampaian materi yang akan dipandu oleh Kak Irfan, mahasiswa Prodi Manajemen semester 1, langsung aja kita sapa moderator kita. Halo Kak Irfan. Halo Kana, selamat malam. Selamat malam. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Kalau Kana sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, kira-kira kita mau bahas apa nih Kak malam hari ini? Bahas apa? Ayo, coba tuh, Pak. Coba. Ayo, siapa yang bisa Pokoknya jawab? yang Yuk. pokoknya yang relate banget deh sama Gen Z sekarang ini dah. Pokoknya materinya seru banget dijamin ini mah. Materinya, Apa ya Kak ya? daging semua dijamin ini mah. Apa coba? Ayo, relate banget sama Gen Z sekarang ini. Ada yang tahu? Oke. Materi kali ini Oke, adalah gini ya hubungan pada dan kesehatan mental. Oke. Nah, untuk Kak Zara kami persilahkan. Oke. Halo semua, selamat malam. selamat malam Kak Jahra. Selamat malam Kak Zara. Perkenalan diri dulu kali ya. Halo semua, perkenalkan nama aku Zahra, aku dari jurusan akuntansi. Jadi di sini aku ingin menjelaskan tentang relationship. Nah, jadi relationship itu ada dua, ada toxic dan healthy relationship ya. Jadi kita bahas ini bareng-bareng, oke? Oke Kak Jahra. Oke, boleh dilanjut? Statement. Boleh. Teman-teman di sini tahu nggak sih toxic relationship itu apa? Apa tuh Kak Jahra? Kak Irfan tahu nggak apa itu toxic relationship? Toxic relationship itu kalau menurut Irfan sendiri itu ya kayak jadi kayak gimana ya, hubungan yang kurang sehat lah. Semisalkan yang Hmm, satunya itu kayak sayang banget gitu. Yang satunya lagi kayak ya udahlah bodo amat kayak gitu. Salah satu iya contohnya itu betul banget. betul Kak. Contohnya apa tuh? Betul banget. Contohnya apa itu? Jadi kayak yang satu misalnya ini effort banget gitu, orang effort banget yang satu. Ya udahlah bodo amat lah. Mau gimana juga ya udah bodo amat lah. Gua mah pokoknya gini-gini aja dah kata dia. Iya, jadi cuma sebelah pihak doang yang effort ya, satu lagi Betul. cuek gitu. Oke, jadi begitulah. Jadi kita lanjut aja kali ya ngejelasin tentang toxic relationship itu apa. Apa itu toxic relationship? Jadi, toxic relationship itu adalah hubungan yang tidak sehat yang membuat orang tuh tidak merasa dipahami atau direndahkan kayak gitu. Terus, hubungan yang terjadi hanya pada pasang kekasih, tapi juga pada lingkungan pertemanan dan keluarga. Jadi, toxic relationship
relationship itu gak cuman ke pasangan doang, tapi teman, keluarga juga bisa gitu. Gitu teman-teman. Boleh lanjut? Jadi di sini ada ciri-ciri toxic relationship. Yang pertama berada pada kendali pasangan. Contohnya, misalkan aku pengen pergi terus kayak dilarang terus kayak dilarang buat pergi kemana-mana sama pasangan kayak ya udah diem di rumah aja nggak boleh kemana-mana nanti ketemu cowok lain gitu kan itu tuh toxic teman-teman. Terus hubungan toksik sering membuat pasangan tidak dapat dukungan. Jadi misalkan aku suka nyanyi, tapi pasanganku tidak mendukung kayak udah ngapain sih nyanyi, buang-buang waktu dan lain-lain gitu. Itu toksik banget sih teman-teman. Terus sulit menjadi diri sendiri. Jadi pasangan banyak menuntut. Jadi kayak kamu tuh harus kayak gini biar kamu tuh menarik gini gini gini. Itu kayak mengangkang kita gak sih buat jadi diri sendiri kayak gitu. Terus sering berbohong. Sering berbohong tuh kayak gimana? Mungkin contohnya lebih ke itu ya, apa namanya, misalkan pasangan kita pengen pergi tapi nggak bilang. Biasanya tuh kebanyakan orang pergi tapi minta nggak izin dulu tapi minta maaf. Jadi izinnya belakangan kebanyakan kayak gitu gak sih? Itu gak baik banget sih. Bener Kak, itu nggak baik banget itu. Aduh. Iya, itu nggak baik banget itu. Jadi Nanti deh, nanti eh, deh. diusahakan izin dulu ya, jangan minta maaf dulu. Jangan minta maaf. Gitu. Terus selalu mengengkang dan merasa curiga. Ini posesif kali ya kalau misalkan apa namanya bahasa sekarang kayak gitu. Jadi kayak dikekang banget gak boleh berinteraksi dengan apa namanya lawan jenis manapun gitu. Terus Iya, mau lihat Teh Resa, ntar dia lihat Teh Resa. melakukan kekerasan fisik. Ini tuh bahaya banget sih kalau misalkan pasangan kita tuh melakukan kekerasan fisik itu bener-bener harus di cut off gitu loh. Ya nggak Bener sih kayak banget. Evan? Bener banget itu harus di cut off Sudah, aja, gak akan benar itu. iya Gak akan sudah benar tidak banget itu. tertolong ya Kak. Tidak tertolong. Apalagi ketambah nih, Begitu. kayak sering bohong gitu. Udah Aduh, itu mah. Udah gak akan benar itu hubungan tuh. Aduh, udah mah rasa fisik, terus bohong. Aduh, komplit banget itu di orang itu. Aduh, pokoknya harus itu ditinggalin. paket komplit. Gak Iya. komplit itu. Aduh, karetnya dua. Ada, itu emang orang Sunda mah. Parah itu mah. Oke, boleh lanjut. Faktor toxic relationship. Yang pertama itu pola asuh buruk. Jadi orang tua tidak memberikan banyak kasih sayang kepada anaknya, individu mencari perhatian berlebihan dari pasangan. Jadi kayak kalau misalkan sekarang mungkin dibilangnya caper kali ya, cari perhatian gitu. Jadi kayak apa yang kita tidak dapatkan dari keluarga atau orang tua kita tuh kadang secara tidak sadar kita mencari dari orang lain gitu, apalagi pasangan gitu. Betul banget itu Kak. Relate banget kita sama Gen Z sekarang ya gak? Iya bener banget. Banyak. Kalau ini, aduh, suka banyak banget tingkahnya gitu ya kan? Pengen diperhatiin Iya, lebih gitu ya kan? iya teman-teman. Terus yang kedua pengalaman masa lalu. Mungkin lebih ke trauma, mungkin hubungan sebelumnya tuh gimana ya jelasinnya. Trauma hubungan sebelumnya sering menyebabkan trust issue. Sekarang banyak banget ya sih orang-orang yang trust issue. Banyak banget Kak. Apalagi kayak yang saya lihat ini Maya. Kayak sering terjadi banget gitu di orang-orang pacaran di Gen Z ini tuh. Banyak banget kayak gitu. Punya itulah, Iya, itulah, kayak gitulah. Nanti takut beginilah, begitulah. Banyak pokoknya. Walaupun betul itu tuh belum banget. terjadi gitu. Iya, bener banget. Jadi kayak susah percaya sama orang lain gitu Nah, loh. Begitu. Terus kan toleransi perilaku buruk. Jadi kayak misalkan ada
temenku yang mempunyai hubungan. Terus kayak dia tuh mentoleransi pasangannya buat mukul atau bicara kasar gitu. Dan alasannya kayak nggak apa-apa kok, tapi aku kan sayang sama dia. Itu nggak boleh banget ya teman-teman ya. Alasan sayang itu jangan dipakai kalau misalkan emang udah terjadi kekerasan fisik atau bicara yang tidak benar kepada pasangan itu, mending dilepas aja gitu loh. Mending langsung di cut off, mending langsung Iya blacklist ya. benar. Blacklist mendingan langsung. Gak boleh itu. Udah bahaya banget itu, bahaya banget. Iya itu Wah, bahaya banget. parah. Lebih baik jangan dilanjut ya kak ya. Betul banget itu Kak. Itu jadi ke depannya hubungan gak akan sehat istilahnya lah, gak akan sehat gitu. Iya, Pasti iya mengarah ke yang benar. lebih hal-hal yang negatif lah. Iya benar banget. Walaupun tidak gampang ya. Betul. Walaupun Tidak berat gampang gitu ya. untuk, iya, tapi kan tetap harus menjaga kesehatan mental sendiri gitu loh. Betul banget. Gitu. Oke, boleh lanjut. Dampak negatif yang muncul toxic relationship. Yang pertama itu mengisolasi dari hubungan yang lebih sehat. Jadi mungkin lebih itu kali ya karena trauma masa lalu dia tuh trust issue jadi kayak dia tidak ingin mencoba hubungan yang baru padahal orang yang ngedekatinnya itu bener-bener baik dan effort banget gitu. Jadi karena trust issue itu jadi dia tertahan gitu loh buat mau mencoba hubungan yang baru. Kayak gitu. Terus yang kedua ada tidak memiliki harga diri. Jadi kayak kayak gimana ya? Dia tuh kayak tidak menghargai diri sendiri kayak ya begitulah. Terus yang ketiga, memicu stres dan gangguan kecemasan. Jadi kalau misalkan kita berada dalam toxic relationship, itu tuh bisa membuat kita stres atau depresi kali ya kalau misalkan kita terlalu tertekan gitu. Batin kita juga kan ikutan tertekan gitu ya, Kak. Betul. Jadi kan kalau batin tertekan, ya bisa inilah kesemuanya lah kayak bisa muncul-muncul penyakit baru, apalah gitu yang tadi Iya, kita bener. nggak dikeluhin jadi ada gitu muncul tiba-tiba karena pikiran juga itu. Iya, bener banget. Jadi kalau misalkan batin kita tertekan, nanti pengaruh ke kehidupan sehari-hari kita, mental kita juga bisa rusak gitu. Betul banget Kak Jahra. 100 buat Kak Jahra. Terus selanjutnya ada hal negatif menjadi bagian hidup. Jadi kalau misalkan kita tertekan atau gimana mungkin apa namanya kalau misalkan tertekan kan bisa aja kita depresi atau gimana gitu kita mau muncul pikiran-pikiran negatif gitu kan misalkan kan ingin ingin bunuh diri dan lain-lain gitu kan. Betul. Bahaya banget Begitu. apalagi sekarang ini bukan hanya bunuh diri loh Kak. Yang udah saya lihat itu. Bahkan Apa itu? si orang itu bisa ngebunuh orang. Oh iya karena Udah banyak dendam kali kejadiannya. ya. Iya, Karena dendam. betul. Oh Karena dia merasa tersakiti terus akhirnya dia mencoba untuk melawannya tapi dengan hal yang salah gitu. iya Dengan hal bener yang banget. negatif malah ngebunuh orang gitu. Dan itu pun yang saya lihat ya di berita-berita kali ini itu yang saat-saat ini ada itu bukan sekali dua kali loh. Banyak banget itu sekarang. Berita-berita pembunuhan Sering di terjadi mana-mana ya kayak. terjadi. Benar. Maka kesehatan mental itu sangat penting. Sangat penting. Iya bener. Akal sehat dan kesehatan mental itu sangat penting Tuh, ya teman-teman ya. betul banget. Terus ya boleh lanjut. Yang terakhir abai dengan diri sendiri. Jadi kayak kita tidak peduli dengan kesehatan, kayak tidak peduli dengan apa namanya diri kita sendiri gitu. Jadi Betul kayak banget. kita mengabaikan misalkan kalau misalkan galau biasanya tuh kita tuh kayak itu nggak sih apa namanya eh, males makan, males minum, males ngapa-ngapain gitu. Terus kayak pengen mengurung diri di kamar aja gitu. Bener Hmm, banget itu. Kebanyakan Gen Z sekarang tuh kayak gitu tuh Kak tuh. Ah, lagi iya galau nih, bener. setel musik galau di pojokan, gak makan lah. Dengan ada sakit mah, GERD-nya kambuh. Muncul penyakit lain Iya lagi. bener banget. Muncul penyakit Iya, baru. terus Aduh. terus kebanyakan Gen Z sekarang tuh kalau misalkan galau ditambah dengerin
lagu galau itu makin galau sih. Maksudnya kayak sebenarnya sih jangan ya, karena lagu itu memicu emosi yang emosi dalam diri kita ya. Jadi jangan dibikin Betul. galau. Kalau misalkan lagi galau, kita denger lagu yang happy aja biar kita happy terus gitu loh. Bener banget tuh Kak Jahra. Jadi ya walaupun misalnya kita gak galau, tapi ngedengerin lagu galau pasti ke bawah suasana jadi galau. Ya lebih baik kita dengerin Iya, lagu yang happy-happy bener aja. banget. Kayak gitu yang bikin mood kita naik, mood kita Bener, bagus, kayak gitu lebih baik. Jadi buat ngejaga lah semuanya biar lebih baik. bener banget. Oke, boleh dilanjut? Cara keluar dari hubungan toksik. Yang pertama itu cari support dari orang terdekat. Misalkan teman kalian. Mungkin sekarang kalau misalkan Gen Z sekarang kebanyakan cerita ke teman dekat kali ya dibanding keluarga gitu. Jadi kayak Betul, kalian tuh cari support teman kalian kalau misalkan kalian tuh berada di dalam hubungan toksik. Siapa tahu teman kalian juga bisa membantu kalian keluar dari hubungan yang tidak sehat ini gitu. betul banget itu Terus Kak. iya, yang kedua tetapkan toleransi yang jelas. Kalau misalkan hubungan kalian sudah jelas-jelas toksik, pasangan kalian memberikan alasan apapun, jangan langsung dipercaya sih. Maksudnya kayak mungkin kalau misalkan pasangannya bilang kayak aku bakal berubah dong, kok gini gini gini, itu jangan langsung dipercaya ya guys, karena ngomong itu susah, melakukan apa yang kita omongin itu sulit. Ngomong doang tuh gampang deh. Gampang banget itu mah Kak. Misalkan aku janji kok bakal rubah, aku janji bakal rubah, tapi kenyataannya gitu lagi, Gitu diulang lagi. lagi, cebur lagi ke situ lagi, sama lagi. Iya Susah. bener banget. Mending kita sudahi saja hubungan ini gitu. Nggak bisa itu, nggak bisa itu, nggak bisa itu. Nggak bisa itu. Udah, Begitu. kemudian di cut off langsung. Iya langsung aja di cut off kalau gitu. Terus Betul banget. selanjutnya cobalah fokus ke diri sendiri. Jadi kayak kita membangun value diri kita sendiri daripada terus berada dalam hubungan yang tidak sehat ini. Jadi lebih baik kayak fokus mikirin diri sendiri. Mungkin terdengar egois, cuman mikirin diri sendiri itu perlu loh gitu. Betul, betul banget itu Kak. Betul, betul, betul. Jangan mikirin orang lain terus, mikirin diri kita sendiri pun perlu itu. Iya, bener Jangan banget. mementingkan orang lain gitu. Genji-genji sekarang ini Be- banyak banget mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri gitu. Yang saya lihat ini banyak iya, banget kayak gitu. iya betul banget. Betul banget, Kak. Jadi kayak kita harus membangun eh, value diri kita sendiri sih Tuh. daripada melanjutkan hubungan yang tidak jelas ini. Daripada nggak jelas arahnya kemana, Gitu. ya kan? Iya bener. Terus yang terakhir berani ambil langkah tegas untuk menyudahi hubungan. Nah, ini Gitu nih yang mantap. teman-teman. Iya jadi Jadi kalau kita misalkan harus, sudah jelas toksik, ya lanjut. ya kita harus bisalah menilai pasangan kita tuh menurut kita udah toksik nih, udah keterlaluan nih, ya kayak cut off aja langsung Iya, daripada nanti terjadi hal-hal yang enggak ke kita, tiba-tiba, cus, betul banget. ayo, tiba-tiba kan nggak lucu gitu ya kan? Ya lebih baik di Iya cut off bener aja. banget. Orang Iya, yang jadi toksik itu bisa melakukan apa aja gitu. iya Yang bener menurut dia itu banget. parah pokoknya itu. Iya, jadi kalau misalkan udah terlalu parah hubungan tidak sehat ini, mending kita sudahi dengan tegas ya teman-teman. Jangan dengan alasan cinta atau sayang kalian tetap mempertahankan hubungan yang tidak sehat ini. Begitu teman-teman. Betul. Iya, cinta boleh, bodoh jangan ya Ih, teman-teman ya. cakep. Huh, itu bang Kak, bener Kak. Begitu. Oke, boleh dilanjut teman-teman. Boleh dilanjut? Oke. Yang kedua kita bahas tentang hubungan sehat. Hubungan sehat tuh kayak gimana sih Kak Irfan? Kakak tahu gak Hubungan sih? hubungan sehat ya.
Nah, kalau ini kebalikan Kak dari yang Mm-mm. tadi Kak. Jadi kan yang tadi satu effort banget nih. Nah, yang ini mah sama-sama gitu. Punya effort yang sama, Iya, rasa cinta yang sama gitu. Baik di dalam hubungan, keluarga, ataupun teman. Seperti itu. iya betul banget. Oke, jadi di sini aku ingin menjelaskan tentang healthy relationship. Boleh dilanjut slide-nya? Mana ini? Slide-nya boleh dilanjut? Oke. Tadi sudah dijawab oleh Kak Ervan ya, apa itu healthy relationship. Jadi kita, apa namanya, kita lanjut ke deskripsi. Apa itu healthy relationship. Oke, boleh dilanjut? Oke. Healthy relationship itu hubungan yang sehat dijalin dengan pasangan. Hubungan ini masing-masing terlibat dalam hubungan yang memberikan rasa aman dan nyaman. Dalam hubungan ini, seseorang dapat menjadi diri sendiri tanpa rasa takut. Jadi kayak kita tuh kalau misalkan dengan pasangan yang benar, kita bisa menjadi diri kita apa adanya gitu, tanpa harus menutup apapun gitu loh. Betul banget itu Kak. Jadi bisa Gitu. diri sendiri tanpa rasa gimana nih, tanpa rasa gak enakan gitu. Iya, bener banget. Terbuka ya, Kak. Gitu. Betul banget. Oke, boleh lanjut. Cara membangun healthy relationship. Yang pertama itu komunikasi yang jujur dan terbuka. Kalau misalkan lagi ada masalah atau apapun itu, diobrolin baik-baik gitu. Jangan tiba-tiba nuduh atau overthinking, karena itu nggak akan ada habisnya begitu, teman-teman, biar jelas gitu. Jadi kita lebih baik komunikasi dengan jujur kepada pasangan kita gitu. Terus yang kedua, Betul saling Kak. menghormati dan menghargai. Nah, Oke, selanjutnya. Oke, lanjut. jadi Saya oke. Jadi kalau di healthy relationship ini kebalikan dari yang tadi tuh. Yang toxic itu jadi kayak lebih membatasi itu ruang lingkup si pasangan itu. Kalau ini saling bisa saling menghargai lah, saling bisa saling memberi waktu dan segala-galanya kayak gitu. Intinya bisa saling Iya, betul mengerti, banget. lebih paham kayak gitu. Pasti kalau bukan yang ini, Iya, ini benar. idaman banget yang ini. Idaman banget yang ini. Dijamin ini. Iya, ini idaman banget Kamu sih. hubungan kita. Hubungan yang Iya. diidam-idamkan. Bener gak kak? Semuanya pasti pada Bener pengen. banget. Ini pokoknya yang Pasti paling mantep. semua orang pasti pengen banget hubungannya tuh sehat. Betul banget kak. Gitu. Oke, lanjut. Terus lanjut. Selanjutnya, kalau misalkan di dalam hubungan yang sehat itu, pasangan kita akan memberikan dukungan dan motivasi. Jadi kalau misalkan kita sedang berada di titik terendah, pasangan kita tuh membuat kita menjadi termotivasi lagi, mendukung kita pada selama kita ada di titik terendah itu. Oke. Selanjutnya, setia dan kepercayaan. Jadi kalau sudah punya pasangan, jangan cari yang lain ya teman-teman ya. Cukup satu saja gitu. Terus harus percaya juga sama pasangan kita, karena kita tuh perlu, apa namanya, perlu menanamkan rasa kepercayaan kepada pasangan kita begitu teman-teman. Oke, Betul banget. oke. Betul. Selanjutnya, menghadapi konflik dengan bijak. Ini mungkin masuk kali ya sama komunikasi yang jujur dan terbuka. Jadi setiap ada konflik tuh kita selesain bareng-bareng, obrolin bareng-bareng, baik-baik gitu. Jangan asal tuduh, jangan overthinking gitu. Gitu teman-teman. Betul. Oke, selanjutnya menjaga Selanjutnya, ruang pribadi. Kayak gimana sih menjaga ruang pribadi? Mungkin lebih ke kita menghargai waktu
mungkin setiap manusia memiliki waktunya sendiri kali ya. Maksudnya kayak mereka butuh waktu untuk sendiri, jadi kita harus menghargai gitu loh. Tuh, jadi setiap orang itu perlu me time gak sih, Kak? Perlu kan? Iya, bener banget, perlu Betul kan? banget. Kan kadang juga Oh, ada yang nggak mau diganggu gitu, pengen me time sendiri ya, walaupun cuma bengong-bengong doang, kayak gitu ya kan? iya, bener banget. Apalagi Itu untuk gimana? kaum introvert ya, kayak me time tuh perlu banget, Kak. Perlu banget itu Iya, pasti perlu banget. Protect iya, introvert gitu. Ya me time itu kayak lebih apa ya? Bisa ningkatin mood kita juga sih sebenarnya. Biar iya pikiran begitu. lebih tenang, lebih jernih, kayak Bener gitu. banget. Bener kan? Iya, bener banget itu. Terus yang terakhir, mengatur waktu dengan baik. Jadi, mungkin kita juga punya kesibukan masing-masing, pasangan kita juga punya kesibukan masing-masing, cuman ada saatnya kita harus memiliki waktu bersama, quality time gitu gak sih bareng pasangan itu kayak Tuh, bikin kita apa namanya menghilangkan stres dari segala tekanan di dunia ini. betul banget. Apalagi kalau satu hobi ya gak, Kak? Kalau satu Iya hobi itu, bener banget. bisa hobi hiking, hiking bareng, camping Oh bareng, itu, traileran, traileran bareng. Bener gak? itu seru banget sih. Iya Itu bener banget itu. ningkatin mood kita. Aduh, itu yang diidam-idamkan banget. Punya pasangan nih satu hobi. Dan apa ya, saling mengerti itu. Udah itu mah. Pasti. Jadi Iya bener couple banget. goals. Pokoknya couple goals banget itu mah. Jamin itu mah. Iya, iya itu apa hubungan yang diidam-idamkan semua orang. Betul banget itu, Kak. Gitu. Oke, boleh lanjut. Manfaat memiliki healthy relationship. Oke, yang pertama menciptakan kebahagiaan, meningkatkan rasa percaya diri, memotivasi diri untuk mengenal diri sendiri, membiasakan diri untuk bersikap rendah hati. Begitu teman-teman. Kak Jara, Apa? memotivasi untuk mengenal diri sendiri itu apa sih? Boleh dijelasin? Em, kadang kita misalkan nih ya, aku kadang suka apa namanya ada saatnya aku tidak terlalu mengenal diri sendiri gitu. Terus Hmm. pasangan kita tuh membuat kita menyadari hal itu gitu, kayak lebih mengenal diri kita sendiri begitu, Hmm. kayak Jadi gitu kali ya. seperti itu ya, Kak. Oke, siap Kak Jara. Iya begitu teman-teman. Oke, selanjutnya. Oh, Oke, sudah habis. sudah habis materi dari Kak Oke, Jara. begitu Terima kasih Kak Jara. teman-teman. Iya, Terima sama-sama. kasih Semoga banyak. bermanfaat ya, teman-teman. Maaf jika ada kesalahan. Jadi aku juga masih belajar, jadi dikoreksi kalau misalkan ada salah. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Kak Jara. Semangat. Nah, jadi Ya, gini semangat. teman-teman. Nah, toxic relationship ini ada dua yang tadi dijelasin oleh Kak Jahra. Yang pertama ada yang toxic, ada yang healthy. Nah, yang toxic ini tuh lebih baik dijauhin lah, kalau bisa dihindari lah. Kalau lihat pasangan kita udah kayak gimana ya, udah nggak sehat lah istilah kayak gitu, banyak nuntut segala macam ini itu yang kita nggak bisa jadi diri sendiri. Lebih baik kita tinggalkan aja. Lebih baik kita jauhin. Itu lebih baik kita cut off aja pokoknya ya. Nah, kalau kita udah nemuin yang healthy relationship nih, nah ini banget nih. Yang paling mantep ini, pasti dia idamkan. Kita pertahanin bagaimanapun caranya. Seperti itu. Oke, kita masih ada loh materi selanjutnya dari Karesa. Yang kedua, yaitu dari Karesa. Selamat malam Karesa. Halo Kak Irfan, selamat malam. Apa kabar nih Karesa nih? Alhamdulillah, aku baik. Kak Irfan gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Karesa, Irfan, ya. iya, iya, boleh sok. Karesa duluan, silakan. Kak Irfan masih semangat kan? Atau udah ngantuk nih? Masih semangat, masih seger gini loh. Semangat dong ya. Yang lain juga masih semangat ya. Iya dong, masih ini masih jam-jam Seger lah ya. pas Jam-jam semangatnya. seger ya. Betul, jam-jam seger-segernya ini. Oke. Karesa, Ya. Karesa mau ngejelasin tentang apa sih yang kedua nih materinya nih? Oh, malam ini
Oh iya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Oh iya boleh Kak Resa. Perkenalkan, nama aku Resa Adiati Ramadian. Aku semester 4 sekarang, mau ke semester 5 dari Prodi Biologi. Dan kebetulan aku juga seorang mahasiswa psikologi. Jadi malam ini aku mau membahas tentang kesehatan mental. Kak Irfan, Ah, iya. kita kan sering dengar nih ya Kak tentang kesehatan mental. Tapi Mm-mm. sebenarnya Kak Irfan tuh tahu nggak sih kesehatan mental itu apa? Kesehatan mental itu kayak gimana ya? Jadi kayak Hmm. saat kita merasa bahwa kita tuh baik-baik saja, tapi kayak gimana ya? Kayak ngerasa baik-baik aja, tapi padahal lagi nggak baik-baik saja gitu, ngerti gak sih? Jadi Ya, kayak gimana ya? Ini tuh jadi kelihatan kata orang tuh, lu kenapa sih? Kok kayak gini sih, kayak gini, gini, gini. Tapi kita ngerasa, gua enggak, kayak gitu, gua baik-baik baik-baik aja, kayak aja gitu. ya. Mm-mm. Ya. Benar apa yang Yuk, tadi Kak Irfan bilang. Tapi nih Kak, sebenarnya ya, kesehatan mental itu bukan cuma soal perasaan kita yang baik-baik aja loh. Ini bisa lebih ke bagaimana cara kita berpikir, cara kita merasa, dan kita bertindak setiap hari. Nih, makanya malam ini aku mau membahas tentang pentingnya kesehatan mental, menjaga pikiran, perasaan, dan hubungan. Boleh di next Kak, maaf. Nih, kesehatan mental itu apa sih? Tadi udah sedikit dijelasin ya sama Kak Irfan. Kesehatan mental itu kondisi kesejahteraan psikologis yang mempengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Jadi, Kak Irfan bayangin deh, kalau misalkan mental kita baik, kita bisa menikmati Mm-mm. hidup dengan lebih mudah. Kita bisa jadi lebih sabar menghadapi masalah, juga bisa bikin kita lebih menghargai orang lain. Tapi kalau misalkan mental kita terganggu nih kayak, ini bisa Mm-mm. mempengaruhi banyak hal loh. Kayak suasana hati kita jadi berubah-berubah, terus kita jadi sulit berpikir jernih, emosi kita juga jadi gak teratur. Nah, kalau nggak ditangani nih, ini bisa berujung pada perilaku buruk yang bisa merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Betul kan, Kak Irfan? Betul banget ini Kak. Jadi kesehatan mental itu sangat, 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 sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari ini. Kalau mental kita baik, hidup kita akan tentram, damai, Kan enak. tenang. Akan bahagia ya, Kak, ya hidup Nah, kita. dijamin bahagia deh kalau punya mental yang sehat. Dijamin hidupnya bakal lurus-lurus aja gitu. Oke, boleh di next, Kak. Nah, ini ya, seperti yang tadi dibilang ya, Kak, ya, pentingnya kesehatan Betul. mental. Dalam hubungan juga, mental itu sangat penting loh. Soalnya ini bisa bikin kita lebih paham tentang emosi kita terhadap pasangan kita. Terus ini juga bisa membangun hubungan yang positif antara kita dengan pasangan, keluarga, atau dengan teman. Jadi ini sangat bergantung dengan kesehatan mental kita. Oke, boleh di next, Kak. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama ini ada faktor biologis. Ini kayak faktor genetik dan ketidakseimbangan kimia di otak. Yang kedua ini ada faktor psikologis. Ini bisa karena pengalaman traumatis atau pola pikir negatif yang sering kita bawa nih. Yang ketiga itu ada faktor sosial dan lingkungan, kayak tekanan sosial, masalah hubungan, dan isolasi sosial yang bikin kita merasa sendirian. Jadi nih Kak, kesehatan mental itu bukan cuma soal perasaan kita saat itu juga, tapi tentang bagaimana kita bisa mengelola hidup secara keseluruhan. Semakin kita sadar pentingnya menjaga kesehatan mental, semakin kita bisa menciptakan hubungan yang lebih bahagia. Makanya kenapa kesehatan mental itu penting banget. Betul sekali. Sangat-sangat yang tadi kata saya bilang sangat-sangat penting kesehatan Sangat mental ini. penting. Pokoknya mah mental aman, hidup Hidup aman. aman, hidup Oh, bahagia. bahagia selalu jadinya. Betul. Oke, boleh di next, Kak. Temennya namanya siapa tuh lihat? Nah, teman-teman, Nominal. kita kan pasti pernah ya Jauh mengalami tapi momen di mana nama. perasaan kita ini nggak stabil atau perasaan kita itu, pikiran kita itu kayak berat gitu. Nah, itu bisa jadi salah satu gangguan kesehatan mental loh. Nih, jadi gangguan kesehatan mental itu adalah kondisi yang mempengaruhi bagaimana kita berpikir, merasa, dan bertindak. Bayangin deh kalau pikiran kita terus-terusan tertekan atau kita cemas berlebihan,
itu bakal mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita kan. Bener nggak nih Kak Irfan? Betul banget. Jadi, Pekerjaan kita ya nah, atau pelajaran kita dalam sekolah gitu, dalam kuliah itu kan bisa mengganggu juga ya Kak ya. betul banget. Jadi, pokoknya kalau ini ya, mentalnya terganggu semuanya kena jadinya. Kayak dari Bener. misal kuliah, tugas kuliah dan lain-lain, menghafal. Jadi, susah lah pokoknya kalau mental udah kena itu. Jadi penting banget teman-teman untuk menjaga mental ini tuh. Kayak Agar harus, hidup bahagia. nah, cakep banget itu benar. Oke, boleh dilanjut Kak. Nah, ini nih. Sebenarnya apa sih gejala gangguan kesehatan mental yang umum terjadi nih? Yang pertama ini ada emosional. Nih, ini bisa bikin kita merasa cemas atau sedih yang berlarut-larut. Bikin kita kehilangan minat juga pada aktivitas yang sebelumnya kita sukai dan juga bikin kita marah. Yang kedua ini ada gejala fisik. Gangguannya itu sulit tidur, terus nafsu makan kita jadi berubah-berubah, kelelahan yang gak wajar, atau bahkan sakit tubuh yang gak jelas. Yang ketiga ini gejala perilaku. Ini bikin kita menghindari interaksi sosial, menarik diri dari kegiatan sehari-hari, atau kinerja di pekerjaan dan sekolah kita terganggu gitu. Nah, gangguan kesehatan mental ini sebenarnya mungkin aja terjadi karena hal-hal yang kita anggap biasa loh, Kak. Kayak kita tuh stres karena banyak tugas gitu kan, tekanan di pekerjaan, itu bisa bikin kita mengalami gangguan kesehatan mental, kayak kecemasan berlebihan, depresi, itu bikin kita kehilangan semangat hidup juga loh, Betul bisa. banget itu. Jadi kayak penuh tekanan gitu kan, bisa tekanan dari Ya, kerjaan. Misalnya kalau yang kuliah dari kuliah, dari segala macam. Kalau yang dari lingkungan bisa dari lingkungan. Betul gak sih Kak? betul banget Kak Irfan. Makanya kesehatan mental itu benar-benar harus kita jaga. Soalnya kondisinya ini bisa benar-benar berakibat fatal, bisa bikin kita kayak skizofrenia loh. Bisa bikin kita sampai skizo juga loh kesehatan mental ini. Itu Cemas yang berlebihan paling ini. tinggi banget ya itu yang kayak yang kalau orang suka jalan-jalan di itu ya. Ya, jadi kayak dia tuh gimana ya? Cara berpikir dan berinteraksi dia tuh Betul. berbeda. Berbeda Nah, pokoknya mah. yang penting kita ingat itu adalah gangguan kesehatan mental itu bukan karena kita lemah atau kita tidak mampu menghadapinya. Ini itu masalah yang bisa kita hadapi dengan dukungan yang tepat. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini atau Kak Irfan sendiri atau siapapun kenalannya yang merasa ada yang nggak beres nih sama mentalnya, itu harus mau untuk berkonsultasi dengan ahlinya. Begitu. Jadi jangan didiemin ya Kak ya. Gak boleh itu, gak boleh diemin gitu. Tapi kan kadang Kak Genzi sekarang ini suka lebih, gua nggak apa-apa nih, gua kuat nggak apa-apa. Gak sadar ya Kak ya. Nggak sadar dia, Bodoh padahal amat dia udah ya. kena gitu. Gua nggak apa-apa, gini sehat-sehat aja. Tapi lu tuh pada lu tuh udah kena gitu, udah mulai ngarah ke sana gitu. Nah, Nah, jadi caranya itu kita pelan-pelan, betul nggak sih Kak? betul, kita omongin dulu ya kayak pelan-pelan. Pokoknya Tuh, jangan ditinggalin, harus ditemenin. nggak boleh, jangan sampai ditinggalin dah. Jangan Kalau sampai ditinggalin, sendiri, bahaya banget itu kalau ditinggalin. Nanti malah bisa mengarah ke yang lebih parah sih kalau menurut saya lebih itu. berbahaya. Bahaya banget. Oke, bisa di next ya Kak. Nah, ini aku mau bahas juga tentang 3 jenis masalah kesehatan yang paling umum terjadi. Boleh di next. Pertama ini ada stres nih. Stres ini bisa dibilang yang paling banyak dialami orang-orang nggak sih Kak? Kayak Betul. bayangin deh, stres kayak beban mental, bikin kita itu ngerasa tertekan, terus bikin kita konsentrasi kita terganggu, motivasi kita terganggu, bahkan menyebabkan kita depresi. Kalau dibiarin, stres ini bisa bikin kita jadi penyendiri, pola makan kita berantakan, marah-marah nggak jelas, dan bahkan beresiko membuat kita mengkonsumsi alkohol atau narkoba. Terus stres ini bukan cuma soal masalah mental ya, tapi ini bisa berbahaya bagi tubuh juga. Kayak bikin kita tidur kita terganggu, bikin kita nyeri otot, hipertensi, bahkan
bahkan sakit jantung nih. Makanya stres itu disebut sebagai silent killer. Kalau nggak dikelola dengan baik, stres bisa berdampak besar pada tubuh kita. Betul banget itu, Kak. Nah, tapi nih Kak Irfan, aku punya Ya, cara untuk mengelola stres dan emosi yang baik. boleh tuh. Nih, Boleh di next, teman-teman. Kak. Boleh dilihat nih, cara mengolah stres yang baik nih. Nih, ini ada strategi efektif mengelola stres dan emosi. Yang pertama itu, berkonsultasi dengan profesional, supaya kita bisa dapat dukungan dan strategi yang tepat. Yang kedua itu, kita bisa olahraga, biar hormon endorfin yang bikin kita bahagia itu bisa meningkat. Yang Tuh ketiga itu, banget. jangan lupa makan dengan seimbang untuk mendukung kesehatan fisik kita. Lalu hindari kebiasaan buruk seperti alkohol atau kafein yang memperburuk mood. Dan yang terakhir ini, pastikan kita cukup tidur dan menjaga kebersihan diri. Nah, selain itu juga nih Kak, kita Ya, bisa mengisi waktu luang kita loh Kak. Kalau kita lagi stres nih, kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan melakukan hal-hal positif yang kita sukai nih. Kak Irfan nih biasanya melakukan apa nih? Kayak nih, misalkan aku ya, ya aku kalau boleh. misalkan lagi stres karena kerjaan atau karena pendidikan, kuliah aku gitu Hmm, ya, pusing gitu ya, bikin betul, stres. betul ya. Aku tuh nggak bakal bisa ngelakuin apapun. Makanya, Hmm, kalau lagi gitu aku pasti mewarnai. mewarnai. Iya, mewarnai. Soalnya mewarnai ini menurut aku jadi cara efektif yang bisa bikin aku tenang, menghilangkan stres gitu. Kalau Kak Irfan sendiri biasanya ngelakuin apa nih, Kak? Kalau Tidur kah? aku ada Atau dua. membaca? Apa Aku ada tuh, dua Kak? biasanya. Yang pertama aku pasti main futsal. Iya, Yang pasti mau kemana pun pasti ujung-ujungnya futsal, futsal, bisa. futsal, futsal. Lalu, Yang kedua ke alam, camping ah, kah atau healing ya, Kak? ya pokoknya sendiri juga jadilah pokoknya kemana Ya, juga jadi setelah sendiri ke alam kayak gitu. Ya cuman ya kayak cuman walaupun sekedar ngopi doang di alam gitu sendiri gitu kayak di perkemahan atau ya pokoknya ke hutan sendiri kayak gitu. itu Di bikin kayak tenang lebih ya, Kak ya? ya kayak lebih enak aja gitu. Iya nih, kayak kata Erika nih, beli es krim katanya. Bener loh. Itu juga Ada boleh juga tuh. yang hobinya malah jadi menulis. Hobi Betul. tidur juga itu sama aja tahu sebenarnya. Kalau Ada menghilangkan stres bisa juga itu. bisa juga. Yang penting hal-hal positif yang bikin kita tenang. Betul. Gitu aja. Yang penting tidak merugikan orang Kita lain. dan Jangan orang lain. sampai angka 9. Intinya jangan sampai kena alkohol. Betul? Betul. Seperti kata Roma Irama ya, Roma Kak. Irama. Apa tuh, Kak? Waduh, Minuman keras yang gitu bukan? miras. Itu gak boleh. Itu gak boleh. Miras jangan miras. Aduh, Dilarang. itu sudah dilarang di agama juga di agama Islam pun sudah dilarang. Tidak Betul. boleh menyentuhnya karena lebih banyak hal negatifnya lah daripada hal Iya. positifnya. Itu Ya bikin walaupun otak ada kita nggak ini ya, Kak ya. ya walaupun ada hal positifnya, tapi nggak banyak kalau ini tuh lebih banyak hal negatifnya kayak gitu. Betul. Alkohol itu 90% itu bikin negatif. betul sekali Kak Resa. Oke, bisa kita next ya. Nah, ini ada gangguan kecemasan atau Gen Z bilang sekarang tuh anxiety disorder ya. Gen Eh, Z kan suka ke Inggris-Inggrisan gitu ya. Iya, suka ke Inggris-Inggrisan gitu pada orang Indonesia gitu kan. Biar kelihatan keren kan Kak biasanya kayak gitu tuh. Biar kayak bule-bule, Kekinian banget bener. biar Padahal dapet sarapannya jodoh sama bule nasi. biasanya tuh Kak. Mm-mm. Sarapannya sama nasi padahal bukan roti. Nah nih Kak, kalau stres ini kan biasanya muncul karena tekanan yang berat ya. Nah, kalau kecemasan ini muncul karena rasa takut atau kekhawatiran kita yang berlebihan. Ini munculnya itu tanpa alasan yang jelas. Ini gangguan kecemasan ini bisa bikin kita tegang fisik, kesulitan tidur, mual, bahkan jantung berdebar-debar. Ini Kak, sayangnya nih, sekarang tuh Mm-mm. banyak banget yang orang mengalami gangguan kecemasan tapi nggak dapat pengobatan yang tepat. Kalau nggak ditangani nih, kecemasan ini bisa meningkatkan resiko depresi, bahkan bisa bikin kita berperilaku bunuh diri.
seperti yang tadi saya bilang juga Kak, pasti yang di Betul. sesi sebelumnya bisa Di ngebunuh sesi malah Kak sekarang Zahra tuh. ya. Iya, Malah bisa makanya ngebunuh, serem banget loh. Aduh, ini bahaya bahaya banget, banget, bahaya bahaya banget. banget. Nih, Kan gangguan kecemasan ini biasanya bisa disebabkan oleh faktor sosial, psikologis, biologis, bahkan karena faktor traumatik. Kondisinya juga ini berkaitan erat dengan masalah kesehatan fisik seperti penyakit jantung. betul. Begitu, nih Kak Irfan. Tapi aku juga punya Ya. cara untuk mengatasinya ya. Boleh banget tuh Kak tuh. Mantap Kayak nih. terapi psikologis. Terapi Mm-mm. itu seperti terapi kognitif perilaku yang sudah terbukti efektif. Atau kita bisa menggunakan obat-obatan seperti antidepresan, itu bisa membantu menyeimbangkan kimia di otak. Tapi teman-teman untuk obat-obatan ini harus dengan resep dokter, jadi harus konsultasi dulu, jangan kalian beli Betul. sendiri. Jangan beli sendiri langsung dimakan kan itu. Iya, Nggak tahu kita dosis yang ada tetap nanti. kita harus ke ahlinya dulu ya Kak ya. Betul, jangan. Duh, jangan deh minum obat-obatan orang Bahaya. yang sakit pengen sembuh, ini yang sembuh pengen sakit gitu jadinya jatuhnya. Jangan. Pokoknya harus dihindari itu, gak boleh itu. Berikutnya ini bisa dengan teknik relaksasi. Ini apa? Teknik meditasi gitu Kak, biar menenangkan pikiran kita. Nah, ini lagi-lagi penting untuk menghindari alkohol dan narkoba. Serta kita harus melakukan olahraga untuk membantu kita merasa lebih tenang. Lagi-lagi apa Kak? Lagi alkohol Alkohol, lagi. Kata Roma Irama juga apa? minuman keras. Miras itu gak boleh itu. Harus jauhi. Pokoknya kata saya tadi, dah jauhi aja yang itu gak boleh. Aduh, udah namanya kena miras, nanti kena saraf otak yang lainnya. Aduh, malah jadi Berbahaya banget itu. betul sekali. Oke, ini bisa kita next lagi ya, Kak. Nah, ini yang terakhir ini ada depresi. Depresi ini gangguan suasana hati kita yang bikin kita merasa sedih berlarut-larut. Ini tuh nggak cuma kita sedih sesekali loh, tapi ini bisa berlangsung lama banget. Bahkan nih bisa bikin kita kehilangan minat pada hal yang dulu kita nikmati. Gejalanya itu bikin kita merasa bersalah, berpikir untuk menyakiti diri sendiri, atau bahkan bunuh diri. Depresi juga bisa mempengaruhi tubuh kita. Lagi-lagi bisa mempengaruhi gangguan tidur dan pola makan. Kak Irfan, Ya, Kak Irfan pasti pernah kan mengalami kehilangan minat pada sesuatu yang dulu Kak Irfan sukai. Aku yakin kayaknya teman-teman di sini juga pasti pernah mengalami itu. pasti pernah banget sih, Kak. Ini saya Iya, ada contoh satu nih. boleh Kak, boleh. Dulu saya suka banget mancing nih. Mancing, Kak. Mm-mm. Mancing nih. Hampir setiap hari. Iya, Bawa berapa? Mungkin jam 6. Jam 6 pun udah berangkat tuh. Tiba-tiba pancingan keluar nih, set. Ke lapak mancing kan tuh, ke empang tuh. Bayar, dibeli ikan. Mancing tuh, mancing, set. Udah nih. Kok saya nggak dapet nih hari pertama nih. Yang lain pada dapet. Anjir, kok gua nggak dapet. Ini yang lain dapet. Udah nih. betul ya Kak. Mungkin umpannya. Nah, hari kedua datang sama lagi. Sampai 3 kali. Jadi akhirnya males jadinya. Udahlah, itu mah udah. Jadi nggak mood ya. Jadi udah nggak mau mancing-mancing lagi. Malah Nah, yang sebelah narik. Malah kita diledek lagi. Ya, gue dapet. Lu kagak dari pagi. Kasian lu. Kampret nih anak. Kan jadi kayak gimana gitu ya, Kak ya? Nah, ini yang Kak Evan alamin ini bisa berhubungan dengan depresi juga loh, Kak. Karena ini mempengaruhi perubahan suasana hati kita. Yang tadinya kita seneng nih ngelakuin itu, kayak Kak Evan seneng mancing. Karena gagal terus, tiba-tiba jadi nggak termotivasi lagi. Bahkan bikin Kak Evan frustasi kan ya. Jadi kesel akhirnya meninggalkan kegiatan itu. Udah pokoknya mah gak mancing-mancing lagi. Udah habisin uang. Sampai sekarang ya, Kak ya. Ya, main futsalan aja naik gunung udah. Udah paling bener itu. Nah, terus nih, depresi ini penyebabnya bisa berkaitan dengan peristiwa stres, kehilangan orang yang dicintai, penyakit kronis, atau faktor genetik. Jadi Kak Irfan, kalau Kak Irfan atau kenalan Kak Irfan ini merasakan gejala depresi lebih dari 2 minggu, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter atau ke ahlinya. Soalnya kalau didiamin ini benar-benar berbahaya banget. Jadi jangan Betul. lupa untuk dikonsultasikan. Konsultasi kepada yang bersangkutan. Kepada ahlinya, Kak Ervan. Jangan konsultasi malah ke yang lain. Nanti yang ada dipurin yang ada. Aduh, salah kaprah nanti jadinya.
Jangan konsultasi ke yang lagi depresi juga ya, Kak. Betul, nanti malah iya kayak di kamu sih iya. Ya malah jadi ngebunuh kan, Ting. Di sama-sama depresi, aduh jangan. Lebih baik yang ini yang apa tuh, yang depresi konsultasi ke psikologi. Itu kan Betul, yang lebih ahlinya. yang lebih ahlinya, yang lebih tahu cara menanganinya lah pokoknya mah. Atau minimal ke orang kepercayaan kita lah ya, biar kita bisa Betul, Bang. dapat dukungan. Oke, selanjutnya bisa kita next ya. Boleh di next, Kak. Nah, ini sebenarnya tadi udah ada Kak Zahra bahas juga ya. Cuma aku mau membahas juga, soalnya kan membangun hubungan yang sehat itu benar-benar berpengaruh juga terhadap kesehatan mental kita. Betul banget. Nih, Kak Irfan dan teman-teman di Ya. sini pasti mau kan ya punya hubungan yang sehat, entah itu dengan pasangan, teman, atau keluarga. Nih, hubungan yang sehat ini nggak cuma kita bikin bahagia loh, Kak, tapi ini berpengaruh besar terhadap kesehatan mental kita. Jadi, kali ini aku mau bahas juga yang membangun hubungan sehat. Boleh di next ya, Kak? Nih, yang pertama ini ada komunikasi efektif. Coba bayangin deh, Kak, kalau kita nggak bisa bicara dengan jujur atau kita nggak bisa mendengarkan satu sama lain, pasti susah banget kan buat saling memahami? Betul, bukan susah lagi. Gak akan nyambung, Kak, istilahnya mah. Iya kan, Gak akan bisa nyambung. Betul. komunikasi kita juga jadi kayak nggak berjalan dengan baik. Nah, betul banget tuh. Makanya komunikasi yang baik itu benar-benar penting banget dalam membangun hubungan yang sehat. Soalnya ini bikin kita merasa didengarkan dengan perhatian. Betul banget. Ini juga bisa menyelesaikan masalah tanpa menyalahkan. Nah, Nih, aku mau kasih contoh juga nih, Kak. Misalkan nih, kita nih, aku atau Kak Irfan atau teman-teman di sini merasa terluka atau kesel nih sama sikap pasangannya. Daripada kita marah nggak jelas, kita bisa loh mengungkapkan perasaan kita lebih dulu. Kita bisa bilang gini, aku sedih loh kalau kamu nggak beritahu aku tentang perubahan rencana kita. Aku lebih suka kalau kamu bilang dulu sama aku, biar kita saling memahami dan tidak ada kesalahpahaman di antara kita. betul banget. Jadi ini menghindari tuduhan ya, Kak ya, daripada nuduh-nuduh, marah-marah nggak jelas, jadi kita sampaikan dulu. Oh iya, api sama api akan beredar nanti. Jadi kebakaran ya, Kak? Kebakaran. Kalau udah kebakaran, Bomba, pemadam datang. panggil pemadam. Disemprot. Be adem gitu pan jadinya. Jadi banjir itu, Kak. Betul. Be kepalanya adem gitu kan disemprot. Nah, yang kedua ini ada menghargai perbedaan. Kak Irfan nih, Ya. orang di sekitar kita ini setiap orang itu unik banget loh. Jadi setiap orang itu punya pandangan dan kebiasaan yang berbeda. Menghargai perbedaan ini berarti kita nggak berusaha mengubah orang lain supaya sesuai dengan keinginan kita. Ini penting banget, Kak, biar kita bisa hidup dengan tenang secara berdampingan. Ya, aku contohin juga ya, Kak ya. Boleh banget tuh, Kak. Nih, misalkan nih pasangan kita tuh lebih suka menghabiskan waktu di rumah, sedangkan kita lebih suka menghabiskan waktu di luar rumah. Itu gimana caranya biar kita nggak ada konflik karena itu? Itu bisa dengan cara kita merencanakan perjalanan sekali-kali atau memberikan waktu bagi masing-masing dari kita untuk menikmati aktivitas favoritnya masing-masing. Yang penting apa? Yang penting kita tetap menjaga ikatan tanpa merasa tertekan. Betul banget itu, Kak. Betul. Intinya kita harus menghargai apapun yang Hargai pasangan sama kita. lain. Iya. Berikutnya ini ada menunjukkan empati. Empati ini berarti kita berusaha untuk memahami perasaan orang lain daripada meresponnya dengan apa namanya? Daripada kita meresponnya itu dengan hal-hal yang kurang enak lah. Gitu. Ya, benar begitu. Jadi itu kita harus memahami perasaan orang lain dengan perhatian gitu ya, Kak ya. Benar banget itu. Nih, aku kasih contoh lagi ya, Kak ya. Misalkan nih pasangan kita atau teman kita atau siapapun lah itu yang dekat sama kita lagi mengalami masa sulit nih. Daripada kita langsung kasih solusi ke dia,
lebih baik kita tunjukkan dulu empati kita. Kayak kita bisa bilang gini loh, aku tahu ini nggak mudah loh buat kamu. Aku tahu kamu lagi sedih, jadi nggak apa-apa kalau sedih. Aku ada di sini kalau kamu butuh tempat cerita. Nah, ini menurut aku lebih baik ya, dan bikin mereka itu merasa lebih dipahami daripada kita langsung kasih solusi gitu kan. Soalnya kalau langsung kasih solusi itu kurang empati. Kita Ya lihat jadi kan kondisi dulu ya kak ya. betul sekali itu Kak. Kan kalau lagi pusing kayak gitu lagi mumet banyak ini Baru-baru tiba-tiba mau ngomong ya kak. kamu gini 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 gini. Anjir nih orang kampret, gue lagi pusing juga gini. Lalu mbak nambah masalah gue yang ada nggak benar kayak gitu. Ya lebih Hanya baik kita lebih baik aku kita tahu dulu. rangkul dulu ya kak ya. Betul banget itu Kak. Tiap langsung dor ya. Nanti kayak tadi yang ada. Bener gak? Iya benar. Jadi intinya kalau ada seseorang yang mengalami masa sulit itu harus kita deketin dulu. Jangan langsung Tuh, kasih solusi, tapi kita kasih perhatian dulu. latihan dulu. Biar dia mau terbuka. Betul banget. Nih, terus berikutnya ini ada menghabiskan waktu bersama. Hubungan yang sehat juga ini perlu waktu yang berkualitas loh, Kak. Ini bukan cuma soal seberapa sering nih kita bersama, tapi lebih ke seberapa berarti waktu yang dihabiskan. Contohnya Betul. nih, aku kasih contoh juga ya, Kak ya. Boleh, boleh Kak, boleh. Ini kita bisa, misalkan nih aku dengan pasangan aku, Kak Irfan dengan pasangan Kak Irfan gitu ya, atau teman-teman yang lain ini bisa menghabiskan waktu dengan hal-hal yang kalian sukai, kayak menonton film bersama, jalan-jalan santai gitu, atau bahkan kalau yang suka masak nih bisa masak bersama di rumah. Eh, Hal itu soalnya bisa menciptakan kenangan sih menurut aku, dan juga bisa memperkuat hubungan. bener banget itu kan. Jadi kayak lebih gimana, lebih erat lah gitu istilahnya ya jadinya. Kayak lebih makin Iya. wah gitu ya. Kayak perangkok jadi nama lah. Kalau lebih nempel gitu pokoknya mah. Saya sendal ya Kak, harus Itu sendal berpasangan. swallow. Selalu ada di mana-mana sendal swallow. Selalu berpasangan. Harus berdua lagi ya Kak. Kalau satu nggak Betul. ada, ya Gak nggak akan bisa, bisa. gak akan bisa jalan dia. Nggak bisa. Gak akan bisa. Pokoknya kayak sendal swallow aja. Pokoknya. Makanya beli swallow. Jadi iklan. Lanjut. Yang terakhir ini ada membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan ini adalah pondasi dari setiap hubungan yang sehat. Kepercayaan ini nggak cuma didapetin gitu aja loh Kak, tapi ini harus dibangun dengan tindakan yang nyata. Aku kasih contoh lagi nih ya Kak. Boleh banget Kak. Misalnya nih Kak Irfan nih janji nih mau menghabiskan waktu bersama pasangannya, janji nih mau pergi main gitu. Makanya berarti Kak Irfan harus menepati janji itu. Kalau misalkan nggak ditepati, itu bisa bikin kepercayaan kita lama-lama menghilang loh Kak. Soalnya kepercayaan itu tumbuh ketika kita bisa diandalkan dan konsisten dalam apa yang kita katakan dan lakukan. Kak Irfan kesel nggak sih kalau misalkan udah ada janji tiba-tiba dibatalin? Itu bukan kesel, gedek Kak. Udah Iya kan? rapi-rapi, udah pakai baju kan keren-keren, ini kan milih baju kadang suka lama. Ini gue bagus gak ya? Tapi tiba-tiba Iya, nggak jadi. udah prepare gitu ya. Udah prepare lah istilahnya gitulah ya. Udah cus ngeng gitu ya kan. Udah tinggal berangkat gitu ya, nggak jadi. Tiba-tiba nggak jadi. Udah hamil berapa jam atau udah tinggal waktunya, tiba-tiba bilang nggak jadi, atau tiba-tiba ada rencana lain, atau tiba-tiba ketiduran atau kelupaan gitu kan, itu bener-bener bikin gondok ya Kak. Gondok gitu tuh. Kalau sekali dua kali mungkin masih oke ya Kak ya. Ya masih oke Tapi banget. kalau udah keseringan itu gimana cara kita buat percaya lagi kalau gitu? Kalau itu mah kalau menurut saya udah jadi kebiasaan sih Kak kayaknya mah kalau yang itu. Kebiasaan, berarti kalau kayak gitu masuknya toxic relationship ya Kak? Iya. Yang seperti Kak Zahra tadi jelaskan. Betul. Jadi teman-teman gini ya, hubungan yang sehat itu bukan cuma soal cinta, tapi juga bagaimana kita saling menghargai, saling mendengarkan, dan saling mendukung satu sama lain. Kalau kita bisa membangun komunikasi yang baik, kita bisa menghargai perbedaan, bisa menunjukkan empati dengan baik, atau menghabiskan waktu yang berkualitas, juga bisa membangun kepercayaan, itu bisa bikin hubungan kita tuh semakin kuat, dan membuat kita merasa lebih bahagia. Betul banget. Nah, semoga kita semua, aku, Kak Irfan, dan teman-teman di sini itu bisa terus belajar dan menjaga hubungan yang sehat dengan orang-orang yang kita sayangi.
Oke, sepertinya cukup sekian pembahasan dari aku malam ini. Mohon maaf kalau dalam penyampaian aku masih kurang atau kurang jelas atau ada salah-salah ya, karena aku juga masih dalam tahap belajar. Semoga yang aku sampaikan ini bisa bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Irfan dan yang lain. Selamat malam. Selamat malam Kak Resa, terima kasih banyak. Halo teman-teman, bagaimana nih materinya nih? Seru banget kan? Daging semua loh ini isinya. Mantap banget kan? Nah, saya punya kesimpulannya nih. Jadi kesehatan mental yang baik adalah kunci untuk menjalani kehidupan yang seimbang dan produktif. Jadi kalau mental kita sehat, kita ngelakuin apapun itu bakal lebih gampang, lebih enak, lebih mudah lah kayak masalah pekerjaan, masalah kuliah, masalah segala macam apapun itu pasti gampang lah ngelewatinya kalau kita punya mental yang baik. Nah, sebaliknya kalau kita mempunyai mental yang buruk, bakal berat sekerasain walaupun itu tuh mudah jadinya. Jadi, saya ingatkan kembali jangan itu ya, itu salah satu ininya Jangan penyebabnya juga minuman keras ya Kak. betul banget. Ingat Sama kata jangan Roma Irama. irama. Sama jangan satu lagi nih, jangan kurang tidur. Nanti yang ada Begadang jangan bergadang. begadang. Kata siapa? Kata Roma Irama Roma lagi. Irama lagi. Bang Roma Irama ini baik, ini memang selalu mengingatkan kita. Jadi pada intinya jangan terlalu banyak minum alkohol, jangan terlalu banyak bergadang karena itu sangat berdampak besar gitu buat badan kita, kesehatan kita, segala-galanya intinya. Terima kasih buat semuanya. Oke, saya juga mohon maaf kalau banyak kesalahan dari kesimpulan saya ataupun itu karena saya masih dalam tahap belajar. Oke, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab yang akan dibawakan oleh MC kita. Halo Kak Ana. Halo, terima kasih Kak Irfan yang telah memandu jalannya materi. Acara Sama-sama Kak. selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Aku mau ngajak teman-teman nih semua untuk bertanya langsung kepada narasumber kita, Kak Zahra dan Kak Resa yang telah menyampaikan materinya. Yuk kita manfaatkan waktu yang telah ada untuk mendiskusikan lebih lanjut tentang pembahasan menarik yang akan disampaikan. Boleh angkat tangan yang mau bertanya, sebutkan nama dan prodinya ya. Oh iya teman-teman, untuk pertanyaan kita batasi untuk 3 orang saja ya. Ada yang mau bertanya? Oke, karena itu ada yang bertanya. Oke, dari Bang Jan. Boleh Bang Jan? Boleh Bang Januar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Ada suaranya nggak? Ada Bang, ada. Kecil bang, kecil. Kecil banget ya. Enggak, jelas kok, Iya, jelas, jelas. kecil banget. Sekarang Penjelasan jelas, jelas. Di harapan jelas. jelas ya. Jelas, jelas. Nah, sebenarnya apa namanya? Sebelum ngajuin pertanyaan, saya punya pandangan lain ya tentang toxic relationship. Nah, saya ngerasa gitu ya. Tadi juga sempat saya tanyakan di grup apa? Di meeting chat ya. Gimana kalau misalkan orang lain anggap itu toksik, tapi sebenarnya kita yang jalanin itu biasa aja gitu ya. Nah, terus Mamin kan jawab, standar orang itu beda-beda. Standar toksiknya berarti beda-beda. Nah, berarti kan dalam memahami gitu atau memandang toxic relationship-nya sendiri gak ada hal baku gitu ya. Nah, karena apa gitu ya? Karena toleransi orang gitu terhadap sesuatu pastinya beda-beda. Ya kan ya? Nah, terus juga harus dipahami gitu ya. Sepakat gak misalkan hubungan yang sehat bukan berarti pasangannya itu punya mental yang sehat. Sepakat ya? Bapak. Boleh, Orang boleh. yang mentalnya nggak sehat juga bisa punya peluang punya hubungan yang sehat gitu. Nah, mungkin ya walaupun dengan faktor-faktor kayak misalkan pasangannya gitu bisa terima. Jadi begini, saya tadi kurang setuju soalnya ya denger responnya salah satu sarannya eh, apa namanya putusin aja gitu, tinggalin aja itu saya nggak setuju itu. Saya tidak sepakat itu. Nah, kenapa gitu ya? Mungkin gini,
Saya sih itu ya mungkin karena em, saya memandang itu ya bahwa yang dimaksud toksik itu situasi gitu. Belajar mencintai pada baginda Rumi. Ya betul. Jadi memang eh, mungkin pandangan saya gitu ya terpengaruh sama ya filsuf timur lah ya atau sufi gitu dengan apa namanya dengan cara mencintai seseorang itu sebagaimana kita mencintai Tuhan gitu atau mencintai Tuhan melalui makhluknya. Nah, ketika kita mencintai Tuhan gitu ya, berarti kan ada tiga hal gitu. Yang pertama bebas, kita punya pilihan, ya kan? Kita bisa dipaksa nikah, tapi kita nggak bisa dipaksa cinta, gitu. Yang kedua ini sabar, sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya bukan sabar, ya. Nah, yang ketiga tuh ikhlas. Nah, yang dimaksud ikhlas ini kan agak samar ya. Maksudnya ikhlas dengan sabar tuh hampir mirip gitu. Bisa dibilang ikhlas itu tanpa pamrih gitu. Nah, dalam konteks toxic relationship gitu ya, ada nggak kemungkinan pasangan kita punya BPD, borderline personality disorder, yang mana gitu membuat orang-orang yang mengidap BPD kesulitan buat menjalin hubungan emosional dengan orang lain gitu. Tadi juga dibahas tentang ada gangguan mental anxiety disorder gitu ya, gangguan kecemasan gitu. Di mana orang-orangnya gitu ya, mungkin punya apa namanya kesulitan gitu buat ngatur mood suasana hati karena selalu cemas gitu. Nah, jadi gini, karena hal-hal gitu ya, hal-hal yang di luar dugaan itu gitu. Tadi juga disebutin bahwa gitu ya, salah satu penyebab gangguan kesehatan ada di faktor biologis, bukan cuma psikologis, bukan cuma di bank gitu ya, karena ataupun rasa trauma, Kak, tapi bisa jadi orangnya terlahir seperti itu gitu. Nah, dalam toxic relation gitu ya, kita bisa terima nggak kalau misalkan pasangan kita dengan segala kekurangannya? Apakah gitu pasangan kita emosinya naik turun kita bisa terima nggak? Apakah gitu pasangan kita kalian tahu klepto kan ya gitu. Tahu tahu Bang. Nah, punya pasangan buat mencuri gitu. Apakah kita bisa terima gitu? Apakah gitu ketika pasangan kita nunjukin psikopati gitu ataupun ya apa namanya empati yang kurang, apa kita bisa terima? Nah, kalau misalkan kita lihat gitu ya, itu kan toksik gitu. Iya kan ya, termasuk ke hal toksik. Tapi di sisi lain, ya, tapi di sisi lain cinta itu harus universal. Semuanya layak dicintai. Mau itu pembunuh, penipu, atau siapapun gitu. Cinta itu harus, iya, universal, bisa diterima sama semuanya. Nah, pertanyaan saya ini, sejauh mana gitu ya, menurut kalian toleransi ataupun iya makna terima apa adanya yang eh, ada di ruang lingkup toksik itu. Apakah gitu kalian punya batas gitu ya toleransi terhadap pasangan atau memang nggak ada batasnya sama sekali? Nah itu pertanyaan. Makasih. Oke Bang Jan. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Dari narasumber ada yang mau menanggapi? Ayo Kak Zahra, Kak Resa, Boleh, boleh dulu nggak pertanyaannya? Soal ya. Ya pertanyaannya sejauh mana toleransi batas threshold limit gitu ya terhadap pasangan gitu. Itu sejauh mana atau apa batasnya, limitnya, thresholdnya. Nah, nah, Oke, baik. Narasumber dari Kak Zahra. Resa ingin menjawab? aku jangan ngetik aja, ini berisik banget soalnya. Oh, Kak Zahra mau ngetik aja. Iya, maaf, ini berisik. Boleh. Ayo silakan Kak Zahra. Nanti saya bacain.
Sambil aku ngetik ngituin yang lain dulu aja kali ya. Oke, boleh, boleh. Oke, Bang Jan. Tadi ditampung dulu ya, sebentar. Selagi apa ada menanggapi yang lainnya? Dari Karesa mungkin ingin menanggapi? Halo. Iya, bentar. Halo Kak, halo. Halo. Apa ingin menanggapi Kak pertanyaan dari kajian tadi? Pertanyaan tuh sejauh mana batas toleransi terhadap pasangan ya? Betul. Aku jawab sesuai pendapat aku aja ya. Boleh, boleh, boleh. Eh, jadi maaf kalau misalkan beda. Kalau menurut aku, jadi tiap kayak tapi yang toleransi